kolok nganyang, yang artinya, halo guys dimanapun kalian berada, apa kabar? Perkenalkan saya Pael, dan di video pertama saya ini, saya akan mencoba untuk merangkum sebuah film aksi yang brutal dan menegangkan tentunya untuk kita semua. Maka dari itu, langsung saja ke filmnya, selamat menonton dan inilah Wrath of Man. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah tempat di mana ada mobil box berlapis baja yang akan digunakan oleh dua orang petugas untuk mengantarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Dua orang petugas segera mengendarai mobil tersebut untuk mengantarkan uang agar tiba dengan selamat dan terhindar dari masalah apapun. Namun baru saja beberapa saat mereka bergerak, mereka langsung dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata lengkap yang hendak merampok uang di mobil mereka. Kedua petugas itu pun dipaksa keluar dari mobil dengan dilemparkan sejenis bom asap sehingga para perampok dapat langsung membunuh kedua petugas tersebut. Selanjutnya kita diperlihatkan sebuah perusahaan bernama Fortico yang bergerak di bidang jasa keamanan pengiriman uang, dan kedua petugas yang modar tadi sepertinya bekerja di sini. Mari saya perkenalkan aktor utama kita, Abang Jason, yang diberikan nama Patrick Hill oleh Akang Sutradara, tetapi agar lebih gampang disebutkan saya akan memanggilnya Hill tanpa Patrick. Keberadaan Hill di sini dengan maksud ingin menjadi salah satu petugas pengantar uang demi menggantikan posisi petugas yang gugur terbunuh di awal film. Dangerous, which is why we train you properly and pay the premium rates, so we can all sleep better at night. Thanks. Perkenalkan, pria ini bernama Bullet, yang jika diartikan adalah sebuah peluru. Bullet ditugaskan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh Hill sebelum nantinya Hill akan benar-benar bertugas di lapangan. Skin pun berpindah ke tempat loker para anggota Fortico yang sedang bersiap untuk bertugas. Pria ini bernama Dave, perempuan ini bernama Dana. Seorang security atau jasa keamanan tentu saja harus memiliki senjata untuk perlindungan diri. Dan ini ditunjukkan saat bapak berambut tipis ini meminjamkan senjata untuk dipakai sang aktor utama, yaitu Hill. Was back in one place too. Do you have a problem? I don't know. Do I? What happens if we're putting pistols in a machine gun fight? Then you retort with a positive mental attitude. Di hari pertama bekerja, Hill diberitahu semua hal tentang cara serta peraturan yang berlaku. Sebagai petugas yang baru bergabung, tentu saja Hill dengan rendah hatinya menuruti apa yang mereka katakan. Selanjutnya mobil mereka pun berangkat untuk mengambil uang di salah satu bank. Setibanya di bank tersebut, Bullet dan Hill turun untuk mengambil uang yang akan diantarkan, sedangkan Dave diperintahkan Bullet untuk menunggu di dalam mobil. People stay in the truck. H, you come in with me. You get to meet the lovely ladies who work the tills. Just be wary of Hot Betty. If you're lucky, she'll only take your fucking arm off. Setelah tugasnya selesai, seperti petugas lain pada umumnya, Hill melakukan absen sebelum pulang. Dari wajah Hill nampaknya ia sedang menyembunyikan sebuah perasaan amarah yang mendalam. Tak tahu apa sebabnya, tetapi yang pasti dia sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, seperti biasa, Hill, Dave, serta Bullet kembali mengantarkan sejumlah uang yang bertempat di sebuah dermaga. Namun sialnya ketika Bullet malah diculik dan dijadikan sebagai sandera oleh kawanan perampok saat sedang mengantarkan uangnya ke atas kapal. Sang perampok pun memerintahkan untuk mengikuti instruksi agar Bullet bisa selamat. Setelah memundurkan mobilnya searah berlawanan, perampok tersebut meminta agar uang yang berada di dalam mobil Fortico untuk dilemparkan ke bak mobil mereka. Dan ketika sedang melempar tas yang berisi uang, Hill dengan sengaja menjatuhkan satu buah tas uang dengan maksud agar si perampok mau tidak mau harus turun dari mobil untuk mengambil tas tersebut. Dan disinilah semua kebrutalan dan sisi gelap dari Hill muncul. Sorry, pal. Dari sini terlihat karakter seorang Hill yang tidak akan berhenti sebelum mendapatkan mangsa buruannya. Terbukti ketika Hill terus mengikuti salah seorang perampok yang ingin melarikan diri. Setelah kejadian perampokan tersebut, manajer perusahaan Fortico pun meminta keterangan kejadian dari Bullet dan Hill. Sembari memberikan pertanyaan kepada Hill,
Sang manajer pun memperlihatkan sebuah video perampokan yang terjadi di waktu lalu. Melihat video tersebut, sepertinya ada hal yang sangat mengganggu pikiran Hill. Apakah itu? Mari kita cari tahu bersama. Skin pun berpindah ke adegan di mana ada seorang perempuan muda yang mendatangi Hill di apartemennya. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada kalian semua untuk tidak berpikiran aneh-aneh. Kedatangan perempuan ini hanya berniat untuk mengantarkan hasil otopsi yang entah milik siapa. The autopsy report. Hill kembali masuk bekerja seperti biasa. Namun sejak saat perampokan kemarin, Hill sepertinya mendapatkan respect dari semua anggota Vertigo. Hal ini dibuktikan ketika semua anggota Vertigo memberikannya tepuk tangan atas aksi pahlawan Hill kemarin. 3 bulan kemudian, Hill dan Bullet kembali mengantarkan uang seperti biasanya. Saat sedang santainya berkendara, mereka dikejutkan dengan kedatangan perampok bermotor yang mengenakan pakaian serba hitam tepat di depan mobil mereka. Para perampok pun mengalirkan asap agar Bullet dan Hill segera keluar dari mobil. Tak butuh waktu lama, Hill pun langsung turun dari mobil dengan menutup hidungnya menggunakan kain. Namun saat Hill menunjukkan wajahnya, ya, saat itu pun wajah perampok tersebut seperti sedang melihat iblis yang sangat menakutkan, sehingga mereka semua kocar-kacir entah kemana larinya. Lagi-lagi Hill kembali harus berhadapan dengan pihak manajemen Vertigo. Kali ini mereka nampaknya seakan tak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Hill mengenai perampok yang melarikan diri saat menatap wajahnya. Di balik keraguan tersebut, pihak manajemen Vertigo sangat senang memiliki petugas seperti Hill yang tentu saja dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaannya. Selanjutnya kita dibawa ke masa 5 bulan yang lalu, di mana Hill baru saja keluar dari kediamannya. Mari saya perkenalkan, pria ini adalah anak dari Hill yang bernama Doggy tidak pakai style. Dari percakapan yang mereka lakukan berdua, diketahui bahwa Dog bersekolah di luar negeri dan jauh dari Hill. Keberadaan Dog di sini karena Dog sedang menjalani masa liburannya. Sebagai seorang ayah yang baik hati dan tidak sombong, Hill pun meluangkan waktunya untuk mengajak Dog berjalan-jalan keluar rumah. Sesaat sebelum menaiki mobil, Hill mendapatkan telepon dari anak buahnya yang bernama Mike. Mike meminta Hill untuk membantu mengawasi truk pengantar uang yang telah menjadi incaran mereka. Dikarenakan jarak yang cukup dekat antara Hill dengan lokasi pengawasan dan dengan iming-iming kata aman dari Mike, Hill pun secara terpaksa harus melancarkan aksi perampokan anak buahnya. Ya iyalah, nanti juga cuannya masuk ke kantong, aduh. Sesampainya di lokasi perampokan, Hill memarkirkan mobilnya dan meminta Dog untuk menunggu di dalam mobil karena Hill berkata ingin membeli sedikit makanan. Perlu kalian ketahui, nampaknya Dog tidak mengetahui pekerjaan ayahnya sebagai bos perampok. Sambil memesan sejumlah makanan, Hill berdiri di pinggir jalan untuk mengawasi sebuah truk pengangkut uang yang baru saja keluar dari markasnya. Tak lama setelah truk itu berjalan, truk itu betul-betul dihentikan oleh sekelompok perampok yang berpenampilan seperti petugas jalan raya. Namun ternyata kelompok perampok tersebut bukanlah kelompok dari anak buah Hill. Intinya, ada lebih dari satu kelompok perampok yang menginginkan uang tersebut di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda. Aksi perampokan itu pun secara tak sengaja terlihat oleh Dog dari dalam mobil, sehingga salah satu perampok memergoki Dog dan meminta Dog untuk turun dari mobilnya. Dog tidak langsung turun dari mobil dan malah menelpon ayahnya, yaitu Hill. Karena teleponnya tak kunjung dijawab, Dog lantas turun dari mobil dan disandra oleh perampok itu. Dan bisa ditebak, Dog ditembak mati saat Hill sedang kembali ke arah Dog. Di sana Hill melihat dengan jelas ketika perampok tersebut menembak Dog secara tak kenal ampun. Cari masalah ini mah. Saat sedang berlari untuk menghampiri Dog, Hill pun tak luput dari tembakan perampok tersebut. Namun karena keinginan hidup yang tinggi, Hill pun selamat dari kejadian ini. 3 minggu setelah koma, akhirnya Hill terbangun dan merasa sangat terpukul atas kejadian ini. Amarah, sakit hati, dan dendam mencampur menjadi satu. Ditambah lagi ibu Dog yang menangis terseduh-seduh ketika putra semata wayangnya harus tewas di usia muda. Hal ini memicu Hill untuk memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera mencari pelaku yang telah menewaskan anaknya. I need to know who pulled the trigger. I need a face. Of course.
and we've been on nothing else trying to get answers. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para bawahan Hill, namun hasilnya nihil dan hanya membuang waktu saja. Akhirnya Hill memutuskan untuk mencari dengan caranya sendiri, yaitu dengan membuat sebuah identitas baru untuk melamar di sebuah perusahaan pengamanan uang, yaitu Vertigo. Berikutnya kita dibawa flashback ke adegan di mana semua hal ini berawal. Mereka adalah sekelompok tentara yang terdiri dari 6 orang dan saat ini sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan cuan. Perkenalkan, pria ini bernama Jackson. Jackson merupakan ketua dari kelompok ini, dan salah satu anggota dari kelompok ini adalah pelaku yang telah menghabisi nyawa dari anaknya Hill. Namanya adalah Jan. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka pun berhasil merampok seorang pria kaya saat sedang di rumahnya sendiri. Namun hasil dari merampok itu rasanya tidak cukup untuk dibagi mereka berenam. Jackson sebagai ketua perampok pun memiliki sebuah rencana untuk merampok demi hasil yang lebih besar, jauh dari sebelumnya, yaitu merampok uang yang dibawa mobil berlapis baja. Dan inilah awal mula semua kejadian terjadi. Dalam menjalankan aksi tersebut, Jackson atau ketua kelompok memiliki seorang kenalan yang bekerja di tempat mobil lapis baja tersebut, atau bisa disebut orang dalam. Hal ini membuat Jackson dan kawan-kawan dapat lebih mudah dalam menjalankan aksinya. 30 seconds. Alur cerita pun kembali ke waktu saat ini, di mana keenam anggota tentara tersebut telah hidup berkecukupan karena hasil dari perampokan yang dilakukan sebelumnya. Namun yang namanya manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dicapainya. Ya, hal itu pun berlaku untuk kelompok tentara ini. Lagi-lagi Jackson sebagai ketua kelompok merencanakan sebuah perampokan yang lebih besar lagi. Namun kali ini sedikit berbeda, yaitu dengan merampok secara langsung tempat penyimpanan uang. Jackson memilih waktu saat semua orang melakukan belanja secara besar-besaran, sehingga tempat penyimpanan uang tersebut akan dipenuhi dengan sangat banyak uang, yaitu Black Friday. The depot. Black Friday. How much? North of 150 million. Cerita kembali ke Hill dan Ballard. Saat sedang berbincang berdua, Ballard menawarkan sesuatu yang cukup mengejutkan kepada Hill, yaitu dengan bekerja sama untuk merampok uang di markas mereka sendiri. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa orang dalam yang membantu Jackson adalah Ballard. Hill pun menyetujui untuk membantu Ballard dan bersikap tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia seakan menahan emosinya dengan maksud agar dapat mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh anaknya. Setelah itu Ballard pun memberitahukan kepada Jackson dan teman-teman bahwa Hill akan membantu mereka, sehingga Jackson dan Ballard segera menentukan di mana tempat mereka akan bertemu, dengan maksud agar anggota dari Jackson dapat bersembunyi di dalam mobil Vertigo dan bisa memasuki markas Vertigo dengan aman. Sesampainya di markas Vertigo, para perampok pun langsung menjalankan aksinya. Hill ditugaskan untuk menjadi sandera dan akan diikat dengan maksud sebagai jaminan jalan keluar mereka selesai merampok nantinya. Secara tak terduga, para petugas Vertigo langsung melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata ke arah para perampok itu, dan aksi tembak-menembak yang sengit pun tak dapat dihindarkan lagi. Open the gate or they're gonna fucking kill me. Selagi para perampok lain sedang sibuk untuk memasukkan uang ke dalam tas, disitulah Hill memutuskan untuk beraksi, di mana ia dengan mudahnya menewaskan seorang perampok dan membebaskan teman-temannya. Setelah itu Hill pun menyamar sebagai salah seorang perampok dan Hill memasukkan sebuah telepon genggam ke sebuah tas yang sudah berisi uang dengan maksud agar Hill dapat melacaknya andai kata perampok tersebut berhasil lolos dan kabur dari tempat ini. Perampok. Kini hanya tersisa Jan dan Jackson. Melihat hal itu, Ballard pun membantu mereka berdua dengan membunuh anggota Vertigo lain, yakni teman-temannya sendiri. Hill pun tak luput dari tembakan Ballard. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil keluar dari markas Vertigo dengan membawa tas yang berisi banyak uang. Namun, keadaan kurang menguntungkan untuk ketua kelompok yaitu Jackson. Ia mengalami pendarahan hebat di bagian leher akibat tertembak saat berhadapan dengan para petugas Vertigo tadi.
Setelah sampai di tempat aman, Jackson seperti memiliki insting buruk mengenai Jan yang mungkin meninggalkannya. Jackson pun mengeluarkan sepucuk pistol untuk berjaga-jaga jika hal buruk tersebut terjadi. Tetapi karena luka Jackson yang sudah sangat parah, membuatnya harus terbunuh oleh pisau yang dimiliki Jan. Kini, hanya Jan dan Bullet yang tersisa. Sesuai dengan rencana yang telah mereka buat, mereka berdua pun memindahkan tas-tas yang berisi uang ke dalam bagasi mobil yang telah mereka siapkan sebelumnya. Dikarenakan Jan adalah salah satu jenis manusia serakah, Jan seperti tak rela untuk membagi hasil perampokan tersebut dengan Bullet. Hal itu dibuktikan ketika Jan dengan brutal menembak Bullet tepat di kepalanya. Dan akhirnya sekarang hanya Jan sendirilah orang yang berhasil mendapatkan semua uang tersebut. Too fucking slow. Di malam harinya, saat Jan sedang menikmati secangkir minuman di apartemennya, Jan dibuat kebingungan ketika mendengarkan suara dering handphone dari dalam tas yang berisi uang rampokannya, di mana handphone tersebut adalah handphone yang telah dimasukkan oleh Hill sebelumnya. Dan kalian semua akan dibuat sangat-sangat terkejut ketika Hill ternyata sedang berada di sana dalam kondisi yang masih hidup dan segar bugar. Hill pun melemparkan sebuah amplop kepada Jan, di mana amplop itu berisi berkas laporan hasil otopsi dari anaknya Hill yang bernama Doug. Hill pun meminta Jan untuk membacakan hasil dari otopsi tersebut dengan maksud ingin membuat Jan merasakan apa yang dirasakan Doug saat hari penembakan terjadi. I want your liver. Akhirnya Jan pun tewas saat Hill selesai dengan seluruh tembakannya. Film pun tamat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini, janganlah hidup sebagai orang yang serakah dan tamak. Karena ketika kita ingin mendapatkan apa yang seharusnya bukan milik kita, malah kita akan kehilangan semuanya, termasuk apa yang telah kita miliki sebelumnya. Saya Pael, satu-satunya orang yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.